beauty to the eye. A land of culture. With warmth to soul. Enjoy the best of God's creation. Tatkala pagi datang, mentari terbit dari peraduannya, kabut menari-nari di atas alam atap Sumatera. Kecantikannya memang benar tak dapat disembunyikan. Di bumi Sahalun Suhak, Salatuh Bedei. Hawa dingin sejuk kota Sungai Penuh memanggil saya untuk kembali. Dikenal sebagai tanah surga, membuat saya semakin ingin mencari destinasi wisata di sini. Dalam pesona Indonesia, kita telusuri bumi Sahalun Suhak, Salatun Bedei. Kota Sungai Penuh yang terletak di Provinsi Jambi dengan semboyannya Sahalun Suhak, Salatuh Bedei merupakan semboyan yang memperlihatkan kekompakan dan selalu bermusyawarah untuk bermufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Begitulah yang saya rasakan ketika tiba di sini. Benar saja, potensi keindahan alam yang termasyhur, ragam budaya dan bahasa yang unik, keramahan penduduk setempat seakan menciptakan sebuah harmonisasi yang indah untuk dinikmati para pelancong. Destinasi pertama saya kali ini pun diawali di Bukit Kayangan. Bukit Kayangan adalah salah satu keindahan dari kota Sungai Penuh yang wajib dijajaki ketika berkunjung ke Kerinci. Sebuah bukit dengan ketinggian lebih kurang 1.500 mdpl yang merupakan rangkaian dari bukit barisan mengelilingi sebagian daerah di Kerinci yang terletak di Desa Renah Kayu, Embun. Menikmati keindahan alam kota Sungai Penuh dengan ketinggian 1.500 mdpl, kita bisa sampai ke puncak ini dengan latar belakang Danau Kerinci. Dan lokasinya pun tidak jauh dari pusat kota, hanya 20 menit saja. Dan inilah Bukit Kayangan. Menikmati indahnya pemandangan Danau Kerinci dari kejauhan, hamparan sawah dan savana ilalang, perkebunan di lereng dan di sela bukit, sungguh pemandangan yang luar biasa. Saya pun betah untuk berlama-lama di sini. I really like to coming here. The weather is cool enough and this is the best God creature ever. It makes me so comfortable. And this is the best God creature ever. And you can see Kerinci Lake and come and see Bukit Kayangan. Selain dapat menikmati panorama dan pemandangan pegunungan, saya juga dapat melihat puluhan koleksi tanaman bunga yang ada di Taman Bunga Putih Senang.
Menikmati udara sejuk dan angin sepoi-sepoi dari ketinggian melalui beberapa rumah panggung yang ada di Taman Bunga Putih Senang. Pemirsa, sekarang saya sedang menuju ke puncak dari Taman Bunga Putih Senang ini, dan di sini juga sudah mulai terlihat beberapa jenis tanaman yang ada di lahan Taman Bunga Putih Senang ini. Dan pada hari Sabtu dan Minggu, pada hari weekend, tempat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan yang ingin bersantai bersama keluarganya sambil menikmati panorama alam kota Sungai Penuh. Nama Putih Senang diambil dari cerita legenda masyarakat Sungai Penuh tentang seorang putri yang hidup di desa Sungai Jernih. Karena merasa tidak disayangi oleh keluarganya, Putih Senang berdoa agar bisa pergi ke bulan. Tidak jauh dari kawasan Bukit Kayangan jika Anda sedang mencari tempat untuk bersantai bersama keluarga. Taman Bunga Putih Senang adalah pilihan tepat Anda untuk bersantai di sini, dan juga di sini terdapat puluhan jenis bunga dan beberapa saung untuk menikmati pemandangan alam kota Sungai Penuh. Tidak kalah dari Bukit Kayangan, Bukit Impian menjadi destinasi saya selanjutnya. Bukit Impian adalah salah satu destinasi wisata buatan yang berada di Sumber Gedang, pesisir bukit kota Sungai Penuh. Objek yang cukup terkenal di kota Sungai Penuh ini memiliki ketinggian lebih kurang 2000 mdpl. Tapi lokasinya pun sangat mudah untuk dijangkau. Tepatnya berada di pinggir jalan dan hanya 7 km dari pusat kota. Selain memiliki objek wisata alam, ternyata kota Sungai Penuh memiliki objek wisata buatan yang cukup terkenal, yaitu Bukit Impian. Objek wisata Bukit Impian ini telah berinovasi agar memiliki daya tarik untuk dikenal. Karena pengunjung dapat menikmati keindahan alam Kabupaten Kerinci dan berfoto di spot-spot unik yang telah disediakan. Biasanya pengunjung akan ramai datang ke Bukit Impian ini pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur lainnya. Hampir setiap orang yang datang ke negeri yang dijuluki atap Sumatera ini selalu berkeinginan untuk kembali mengunjunginya. Inilah yang saya rasakan saat ini. Tidak kalah dari Bukit Kayangan, Bukit Impian menawarkan seluruh keindahan alam dari kota Sungai Penuh. Lokasinya pun hanya 7 km dari pusat kota Sungai Penuh dan dengan ketinggian 2000 mdpl. If we talk about nature, it is so endless. If we are in Sungai Penuh City, beautiful trees and hills make me more eager to enjoy this view of Sungai Penuh. Selain wisata alam, ternyata wisata budayanya pun sangat menarik untuk ditelusuri. Salah satunya yaitu Rumah Larik. Rumah Larik ini merupakan rumah tradisional yang sudah sangat langka. Bahkan bisa dikatakan telah punah karena gaya hidup masyarakat yang semakin modernisasi. Saya pun penasaran, ingin melihat seperti apa Rumah Larik ini. Wisata alam di kota Sungai Penuh tidak dipungkiri lagi tentang keindahannya. Namun, yang cukup menarik untuk ditelusuri yaitu wisata budayanya, salah satunya Rumah Larik atau Umolahek yang unik memiliki konsep landscape seperti yang ada di belakang saya saat ini. So, I really excited
to know what the atmosphere inside the Rumah Larik. Let's see. Dulunya, Rumah Larik ini mempunyai pola rumah yang berjejer dari arah timur ke barat. Sambung menyambung antara satu rumah dengan rumah di sebelahnya, sehingga menyerupai gerbong kereta, karena rumah tradisional ini merupakan tempat tinggal satu keluarga besar dengan sistem sekat seperti rumah bedeng. Inilah yang unik dari rumah tradisional Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Rasanya saya pun ingin tinggal di Rumah Larik ini karena suasananya yang nyaman, sejuk. Terus kalau untuk istirahat ya cocok. Beginilah suasana Rumah Larik. Tidak hanya unik berfilosofi tinggi, Rumah Larik telah menjadi cerminan betapa tingginya penguasaan teknologi arsitektur nenek moyang suku Kerinci di masa lalu. Terbukti, Kabupaten Kerinci adalah daerah dataran tinggi yang menjadi langganan gempa. Posisi bangunan memanjang itu mempunyai tujuan agar terhindar dari bencana gempa bumi. Saya sangat tertarik nih Pak dengan konsep Rumah Larik ini yang konsepnya itu memiliki konsep landscape. Mungkin Bapak bisa ceritakan sejarah dari Rumah Larik yang merupakan rumah tradisional Kerinci ini Pak? Ya, khususnya di Penunghiang ini kebetulan saya lahir di rumah ini kan. Jadi sebelum saya lahir di Larik ini kan namanya Larik Tembo 12. Rumahnya 12 dari pertama sampai ujung tuh 12. Dan dalam rumah itu satu pintu lagi. Dan lagi rumah ini sering dipakai oleh Depati nenek mama untuk melaksanakan rapat, pertemuan adat. Jadi keluarga besar sering melakukan pertemuan adat di sini Pak ya? Saya pun menyadari model dan arsitektur rumah tradisional ini sangat tepat mencerminkan semboyan Sahalun Suhak Salatuh Bedei. Karena masyarakatnya sangat mengutamakan semangat kebersamaan dalam sebuah kehidupan, sebagai falsafah pegangan hidup manusia, sebagai makhluk sosial. Berbicara tentang keunikan budaya Kota Sungai Penuh, memang selalu menarik. Tingginya minat masyarakat terhadap produksi kain batik Kerinci semakin berkembang pesat. Salah satu yang paling unik adalah batik dengan tulisan incung, yakni aksara kuno incung. Satu-satunya aksara kuno yang terdapat di daerah Sumatera bagian tengah yang dipakai oleh suku Kerinci untuk menulis sastra dan hukum adat. Kalau incung itu kan tulisan ya. Tulisan tadi itu kan peninggalan tulisan orang dahulu yang disebut aksara kuno. Kalau kerennya sekarang kan incung. Jadi untuk di Kabupaten Kerinci itu sudah terkenal dengan incung tadi ya? Ya, incung. Aksara kuno ya. Kira-kira ada nggak Bu kayak di kabupaten lain atau di tempat lain kayak gitu yang punya aksara sendiri gitu? Cuma di batik Bengkulu ya, menyerupai batik kita incung. Itu kan namanya batik Besure. Kalau kita sini kan incung, aksara kuno. Agak mengarah itu. Tulisan abjad aksara incung yang lama tenggelam dibangkitkan lagi melalui sebuah kain batik. Menariknya, dalam tiap lembaran batik incung memiliki makna yang sesuai dengan motif batik. Batik incung Kerinci ya Mas ya, Kota Sungai Penuh juga. Nah mungkin Mas Weka bisa jelasin ini motif-motif apa aja sih?
Oke. Pertama dari yang ini dulu. Oke, kalau dari ini motif aksara incung ya. Aksara incung itu ada 28 abjad. Ada 8 abjad, terus ini motif kembang melati. Oh, yang ini Ya. melati sama ini. Ya, ini abjad incung. Oh, ini lengkap. Ya, lengkap. Jadi aksara incung itu jumlah totalnya 28 aksara. 28 Iya, aksara. 28 aksara, ini semua lengkap. Jadi tinggal kita mix-kan jadi huruf apa gitu. Kalau ini Bikin nama kalimat. motifnya tadi motif aksara incung dan Motif juga aksara incung dimixkan dengan kembang melati. kembang melati. Iya. Kalau yang ini Mas, Ini incung juga, ya incung. Ini tulisannya incung ya, incung. Terus ini motif kembang kacang. kembang kacang. Jadi Iya. perpaduan kombinasi Tulisan Incung dan incung sama kembang kembang kacang. Terus ini ada jangki. Jangki itu kan properti yang biasa dibawa orang-orang dulu untuk ke ladang gitu. Oke, terima kasih ya Mas sudah Iya, Mbak kasih Putri. informasi mengenai incung ini sendiri, Iya. batik incung ini tersendiri. Oke. Pemirsa, ternyata di Kota Sungai Penuh ini selain terdapat banyak wisata alam, ternyata wisata budayanya juga tidak kalah menarik dan juga sudah go internasional seperti batik incung ini. Batik incung ini bisa dijadikan souvenir, oleh-oleh oleh wisatawan bagi yang sudah mengunjungi Kota Sungai Penuh tersendiri. Kekayaan budaya yang dimiliki Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci kini sudah menggema di tingkat nasional. Bagaimana tidak? Salah satu tari seni budaya Puncak Andalas ini mendapat pengakuan dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tarian itu adalah tari iyo-iyo. Tarian yang bersifat sakral. Tarian ini diadakan oleh anak perempuan untuk seorang laki-laki setelah pengangkatan gelar adat. Tarian yang telah berumur ratusan tahun ini mencirikan panggilan iyo-iyo atau dalam bahasa Indonesia berarti iya, yang mengungkapkan perasaan gembira. Tari iyo-iyo ini merupakan tari tradisi masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci. Biasanya tari ini dilaksanakan pada saat Kendurisko. Kemudian dipakai juga untuk menyambut tamu-tamu agung. Nah, tari ini pada tahun 72 mulai dikreasikan. Jadi dari tari tradisional kemudian menjadi tari kreasi. Biasanya tari iyo-iyo ini dilanjutkan dengan asik. Asik itu merupakan tarian ritual yang bisa yang sangat sakral dalam masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Jadi para penari itu bisa mencapai trance atau mencapai keadaan tidak sadar. Jadi mereka menari tanpa tidak lagi menyadari gerakan mereka, namun mereka tetap bisa menari. Bahkan ada sampai kalau dalam masyarakat Kerinci itu kemasukan nenek moyangnya. Tari iyo-iyo merupakan tarian adat warga Sungai Penuh yang dilaksanakan ketika adanya acara adat kenduri seko atau mempersembahkan beras 100 dan seekor kerbau.
Pemirsa, sekarang saya sedang ikut penari-penari ini latihan tari iyo-iyo yang merupakan tari tradisional dari Kota Sungai Penuh. Sekarang saya mau lanjut ikut untuk latihan lagi ya. Menurut tradisi masyarakat Kerinci, di saat itulah benda-benda pusaka diturunkan dan diperlihatkan kepada masyarakat, menandakan bahwa benda pusaka itu masih utuh. Biasanya tari iyo-iyo ini selalu diawali dengan pencak silat. Gerakannya yang sangat gemulai yang menciri khaskan seorang anak perempuan dengan diiringi suara gendang dan bunyi gong. Nilai-nilai adat inilah yang mengajarkan saya untuk menjadikan identitas diri sebagai anak daerah yang cinta akan keberagaman adat dan istiadat dan melestarikan budaya untuk melengkapi hasanah pesona Indonesia. Dari masyarakatnya saya belajar mengenai kebersamaan. Dari alamnya saya belajar mengenai keanekaragaman. Perjalanan saya di bumi Sahalun Suha Salatu Bedei di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi berakhir di sini. Semuanya melengkapi pesona Indonesia.